Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa nabiyina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ahli nabi wa ashabi al-tabi'in al-mujahidin khususan al-Sayyidina Hasan Basri wa Sayyidina Nabi al-Abadi Sayyidina Qadir al-Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Hasan al-Madani وشيخ العشري والجاري والشيخ محمد مشهور عمر بن اسماعيل البندري والشيخ المنزل بن عبد الله البندري وإلى الشيخ المعلمين والوالدين وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وعلينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله تعالى يبشر بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاته الخصوص الشفيع محمد في الدين الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير الملك والعافية فهذه النية على كل ما نوى بسبب الصالح في حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab sebab-sebab hadas. Salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, wafat beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan qala
al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ala bi'ulumihi fid dharain amin. Pertama yang menyebabkan kita berhadas ya atau batal wudu, keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Keluar sesuatu dari dubur belakang atau kubul di depan, ya, lubang yang di depan atau lubang yang di belakang. Keluar sesuatu, ya, maka kita berhadas. Orang yang berwudu, yang hidup dan hadas itu nyata. Baik yang keluar itu benda atau angin, sekalipun angin itu keluar dari zakar, ya, atau vagina wanita. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti tahi, ya, biasa, air kencing biasa juga, mazi atau wadi, ya, mazi atau wadi. Jangan kira wadi apa, wadi sambatannya, air yang keluar dari depan, ya, macam-macam air itu, ada air mandi, ada air wadi, ada air mandi, ya. Nanti ada penjelasan mengenai mandi itu kayak apa, wadi itu kayak apa. Atau sesuatu yang jarang terjadi, ya, seperti batuk, keluar batuk, ya, di muka atau di belakang keluar batuk, atau ulat atau cacing, ya, cacing itu termasuk karmi, ya, nama karmi lagi kan, gatal, ya, di lubang belakang gatal. Nah, berarti cacing karmi keluarnya gatal begitu. Kalau gatal, ya, berarti keluarnya, berarti batal wudu. Sekalipun ulat dan cacing mengeluarkan kepalanya di dubur atau kubul, artinya pada keluar seikungan, kata sedikit jauh keluar dengan kepalanya aja. Kemudian memasukkan kepalanya lagi, artinya keluar kepalanya masuk lagi, nggak cacing lah. Sama seperti darah yang keluar dari dubur atau darah ambien yang masih berada dalam dubur, bukan yang ada di luar dubur, ya, ambien misalnya, lalu mengeluarkan darah, nah, ya, ambiennya itu masih di dalam misalnya, nah, batal juga. Lain ambiennya misalnya sudah keluar, atau keluar, tanya lagi kan? Seperti disumbat
dan tetap di dalam dubur, kemudian keluar sesudah itu dimasukkan lagi, ya itu ambiyen. Apabila kita buang air besar, itu pasti keluar, ya keluar ya dimasuki lagi, itu ambiyen itu. Orang yang mati wudunya tidak batal karena keluar sesuatu dari kubur atau duburnya. Ya, ini orang yang sudah mati, wudunya tidak batal karena keluar sesuatu dari kubur atau duburnya. Kata-kata ya orang yang sudah mati. Dan banci asli unsa muskil, ya tidak batal wudunya kecuali kalau sesuatu yang keluar dengan secara serempak dari zakar dan vaginanya. Itu baru batal. Kalau seorang lelaki mempunyai dua zakar, jangan lelaki misalnya mempunyai pistol dua, bisa senjata dua besi, atau seorang wanita mempunyai dua vagina, perempuan misalnya mempunyai dua sama, bisa, maka batallah wudunya dengan keluar sesuatu dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Ya, misalnya bagian isi pistol dua, bisa. Lalu keluar sesuatu dari pistol itu tadi, baik ini serempak keluar dua ya, maka batal. Atau bodinya misalnya isi dua alat juga, keluar sesuatu dari salah satu keduanya, batal. Adapun yang pulsa tadi akan menjadi kita banci isi alat dua, alat laki dan alat berdiniam, ini banci katanya. Ya, itu tidak batal wudunya terkecuali kalau sesuatu yang keluar itu dengan secara serempak dari zakar dan vaginanya. Kalau hanya salah satu, itu kada batal. Itu pulsa muskil, ya, diisi alat dua, tapi beda-beda alatnya. Ya, nah, itu kada batal kecuali keluarnya itu baik-baik dari serempak keluar, soalnya batal. Kalau hanya salah satu, itu kada batal. Atau seorang wanita mempunyai dua farji dua vagina, maka batallah wudunya dengan keluar sesuatu dari keduanya atau salah satu dari keduanya, kecuali dengan yakin yang salah satunya tambahan dan mungkin juga dengan perkiraan. Ya, terkecuali presiden dua senjata tadi. Maka dua senjata tadi satu itu hanya tambahan. Arti tambahan di sini kata berfungsi tambahan. Karena ya sama-sama berfungsi, ya itu ada tambahan kan? Itu karena
apa namanya bonus kan? Bonus. Maka tidak batal wudhunya karena keluar sesuatu dari kelamin tambahan tadi. Ya, isi dua-dua. Cuman yang satunya tambahan aja, ya kan? Tambahan ini kada mau dipakai. Ibarat tangan tuan serap, cuma ada fungsi itu, ada fungsi. Keluar misalnya di situ apa? Tetapi kalau kelamin itu, kelamin asli itu yang bertambah, ya kelamin asli itu yang bertambah, maka hukumnya seperti lubang yang ada di bawah pusat. Demikian yang dapat dipahami dari uraian kitab-kitab dan kitab Tuhfah. Artinya tambahannya itu tadi di kelamin itu juga ya kan, misalnya bertambah kan, misalnya ya kan, cabang dua misalnya. Itu berarti sama aja nanti ya kan, keluar di mana kan, sama aja. Adapun dalil yang membatalkan wudu karena keluar tahi dari air kencing, madi dan angin ialah dari dalil Al-Quran dan hadis. Dan dalil batal wudu karena keluar selain dari itu dengan perantaraan dalil qiyas. Dalil qiyas ya. Yang dikiaskan tahi dari dan air kencing, madi dan angin dengan semua yang keluar dari dubur dan kubur. Maka semua ini membatalkan wudu terkecuali keluar air maninya sendiri, tidak membatalkan air wudunya. Ya. Maka semua ini yang tadi jangan tahi, keluar kencing, keluar mandi dan keluar wadi berjalan, itu semua membatalkan wudunya, terkecuali keluar air maninya sendiri, itu tidak membatalkan air wudunya, namun kepadanya diwajibkan mandi. Ya, kalau misalnya keluar air sperma keluar, ya, itu pada wajib wudu lagi, tetapi wajib mandi. Yang lebih besar dari wudu, ya, dan ini dikhususkan air mani. Kalau yang tadi keluar tahi, keluar air kencing, wadi, mandi, itu hanya membatalkan wudu. Tetapi kalau keluar air sperma, ini bukan membatalkan wudu lagi, tapi mewajibkan mandi, wajib mandi. Persamaan masalah ini dengan masalah hukuman zina dari orang yang pernah kawin diwajibkan hukuman rajam yang lebih keras dari hukuman derak dengan sifat kekhususannya ialah dilakukan oleh orang yang pernah kawin kepada penzina yang pernah kawin, tidak dilaksanakan hukum darah yang kurang dari hukuman rajam
yang dikecualikan dari hukuman atau keumuman zina karena tercantum dalam kaidah yang masyhur yang berbunyi innama aujaba a'zama amrayni la yujabudunaha. Artinya bahwa barang yang telah diwajibkan yang terlebih besar dari dua perkara tidak diwajibkan lagi yang kurang dari keduanya. Tidak diwajibkan kepada orang haid dan nifas wudu. Tidak diwajibkan kepada orang yang haid dan nifas wudu. Dan diwajibkan kepada keduanya mandi. Karena haid dan nifas mencegah sahnya wudu. Karena itu tidak dapat dihimpunkan antara mandi dan wudu. Berbeda dengan orang yang keluar air mani terus menerus, wudunya tetap sah dan dia dapat menghimpunkan antara wudu dan mandi. Kalau keluar air mani dari dirinya yang bukan air maninya sendiri, atau keluar mani dirinya sendiri yang tercampur dengan air mani orang lain, atau keluar air maninya sendiri yang dimasukkan ke dalam kubulnya, maka batallah wudunya dalam ketiga bentuk di atas, karena kepadanya tidak diwajibkan mandi tetapi diwajibkan wudu. Kalau keluar air mani dari dirinya yang bukan air maninya sendiri, ya, ini orang keluar air mani, ini agak cerobok kita depannya dan kehawayanan dari mana? Ya apa nih? Nyebabnya ini. Sedangkan air maninya ini bukan air maninya, padatnya itu padat. Nah ini tidak mewajibkan mandi, tetapi wajib wudu. Air mani, ya kalau keluar air mani dari dirinya, ya, yang bukan air maninya sendiri, bukan air mani sendiri, berarti air mani orang lainnya, ya. Nah, cuma datang kepada sorong, karena keluarnya, nah itu artinya. Ya. Atau keluar mani dirinya sendiri yang tercampur dengan air mani orang lain, tercampur. Kenapa tercampur memang? Atau keluar air maninya sendiri yang dimasukkan ke dalam kubulnya. Ini seorang memasukkan air mani ke dalam kubur, lalu keluar. Ya. Nah ini semuanya tidak mewajibkan mandi, tetapi diwajibkan wudu. Kalau mandi perempuan keluar ke tempat yang wajib dibasuh ketika mandi janabah, batallah wudunya.
sekalipun tidak keluar dari vagina. Dan kalau basahnya keluar dari vagina perempuan, maka dilihat. Kalau keluarnya diyakini dari vagina, yakni dari tempat yang tidak wajib dibasuh, maka batallah wudunya. Tetapi kalau keluarnya tidak dari dalam vagina dan diyakini, maka wudunya tidak batal. Kalau seseorang perempuan melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu kering, batallah wudunya. Dan seperti itu juga berlaku kalau keluar gumpalan daging mudghah karena anak, ya. Dan gumpalan daging adalah berasal dari air mani dirinya sendiri dan air mani orang lain. Dan dalam uraian terdahulu, kalau air mani orang lain membatalkan wudu, inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Babadon. Karena syarah kita ulang lagi. Sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, segala ampun kita, guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mengampuni hajat kita dan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.